Hai Tokonot semua, kembali lagi ke acara Sinyal Ngobras ya, yang dimana aku, Vicky Forosi, akan membawakan beberapa watchlist versiku ya, buat teman-teman Tokonot semua. Sekiranya koin mana sih yang bakal berpotensi untuk perform yang bagus, serta yang performnya tuh jelek gitu kan. Nah, di sini aku bakal membahas koin-koin ya, yang sebelumnya minggu lalu sudah kita bahas, di mana ada potensi di 7 sampai di tanggal 7 sampai 31 Juli sampai 7 Agustus ya. Di mana di minggu kemarin itu Solana itu mengalami penurunan serta hampir semuanya ya itu mengalami penurunan seperti Convex, Synthetic, SUI, dan DCR. Nah, untuk Solana di sini untuk entry-nya kan di harga 24,92 ya, terus kemudian dipasang stop loss di 23,92. Terus kemudian saat ini recent-nya harganya itu sekitar 23 US dollar. Di mana kalau kita hold ya, kita beli Solana di harga tersebut, kita masih simpan sampai sekarang, sampai tanggal 7 Agustus, kita minus sekitar 7,68. Cuma kalau kita pasang stop loss di area itu, kita cuma minus sekitar 3%-an gitu. Nah, F profit sini ada floating profit ya. Jadi ketika teman-teman tuh buy and hold, nah itu potensi minusnya seginilah. Kemudian ada Convex juga sama, pasang stop loss di 0,346, kemudian saat ini di 0,325. Jadi aman lah ya, beruntung lah ya pasang stop loss gitu kan. Terus kemudian ada Synthetics yang dimana tidak jauh berbeda dengan stop loss-nya gitu kan. Ini ada SUI juga kita pasang stop loss lumayan ketat di sini dan SUI juga lumayan jauh dari area harga stop loss-nya gitu. Jadi secara kita tidak terseret lah ya, tidak terseret ketika minus 10% ya kita jangan ikut minus 10% gitu. Itulah fungsi stop loss supaya kita meredam untuk kerugiannya gitu. Terus kemudian DCR ini sempat harganya teman-teman mencapai 16,3 sebenarnya di kemarin hari Selasa. Jadi kita beli terus kemudian besoknya cuan lah gitu. Tapi bagi teman-teman yang sekiranya udah telat mungkin nih bisa aja floating minus di minus 3,54%. Jadi sejauh ini fungsi stop loss bekerja dengan baik ya. Kita tidak terseret lah. Walaupun memang secara watchlist-nya itu kita tidak untung di sini, tapi seenggaknya tidak terseret. Dan kemarin, di minggu kemarin, sebelum ini ya, sebelum tanggal 31 Juli kita juga ada sinyal ngobras, kita udah lumayan cuan di angka sekitar 5 sampai belasan persen. Gitu. Jadi secara monthly-nya ini lumayan oke lah. Gitu. Nah, di sini ada yang bad weekly, di mana ada NEO, di mana NEO ini mencapai target, bahkan per hari ini hari Senin juga mencapai target di minus 0,465, harga saat ininya itu 7,75. Kemudian ada Koti, yang dimana Koti ini memiliki case khusus ya, kenapa ini nge-pump. Jadi aku memprediksi bahwa Koti ini akan mengalami penurunan ya, karena Koti itu treasuries-nya tanggal 27-an ya, 27 Agustus itu diumumkan bahwa mereka akan menghentikan pelayanan staking di treasuries-nya Koti gitu kan. Dan akan diupdate di tanggal 1 Agustus. Makanya prediksiku bahwa Koti ini akan mengalami penurunan, ternyata proposal yang diajukan ini juga cukup lumayan gitu kan, sehingga menarik investor kembali gitu, dan akhirnya harga naik di 11,95%. Jadi ini case khusus ya teman-teman ya. Kemudian ada SVG, ini juga mencapai target penurunan ya, bahkan melebihi, di mana minus 10,38%. Kemudian untuk Arkam juga ini minusnya itu 17,55%. Kemudian untuk ROS ini juga minus 6,85. Jadi sejauh ini secara target penurunan kecapai semua. Dan ini bisa menjadi teman-teman untuk
bisa menjadi acuan ya, sekiranya, ini berarti udah cukup murah nih, udah di area support dan sebagainya. Mungkin ini bisa lah ya, bisa menjadi pertimbangan. Itu. Namun aku tidak sarankan untuk koin-koin yang sedang downtrend untuk kita melakukan pembelian ya sebenarnya. Jadi trend is the friend ya, trend is my friend. Jadi ikutin aja trennya gitu. Nah, kemudian kita akan melihat untuk aset-aset yang sekiranya itu memiliki potensi di minggu ini di tanggal 7 sampai 14 Agustus, yaitu ada Yield Good Games, kemudian ada Space ID, ada Theta, ada Hbar, ada Unvi gitu kan. Di mana rata-rata untuk potensinya minggu ini tuh lumayan sih. Ada sekitar 22%, 11%, 12%, 14%, dan 15%. Di mana di sini aku cantumkan untuk area stop loss dan sebagainya, serta target taking profit-nya, dan aku nanti bakal share technical analisanya gitu. Kenapa aku bisa mengambil harga di target ini sama stop loss ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa melihatlah pandanganku terhadap koin-koin yang yang masuk ke top weekly watchlist-nya. Kemudian ada bad weekly watchlist. Di sini ada Raydium, kemudian ada Cardano, ada FET ya, FETCI, kemudian ada Cardenas dan OP. Nah, untuk Raydium ini cukup bearish ya, gitu. Secara teknikal dan hampir semuanya di sini mengalami penurunan yang lumayan lah. Ada di sekitar 10, 15%, 17, 15% ya. Dan karena Bitcoin sebenarnya itu secara teknikal juga kurang bagus ya di minggu-minggu ini, makanya prediksi juga koin akan mengalami penurunan. Ya mungkin kalau Bitcoin turun 3% ya altcoin lainnya bisa yang di list ini mungkin bisa minus sampai belasan persen gitu. Karena emang secara teknikal udah cukup jelek gitu kan, secara makro crypto ekosistemnya ya gitu, atau crypto space-nya ini juga lagi jelek gitu. Makanya ini akan terdampak lumayan lah gitu. Nah, di sini aku bakal share screen nih teman-teman untuk koin-koinnya. Jadi untuk koin-koinnya yang berpotensi ya, yang tadi udah kulis 5 top weekly watchlist sama 5 bad weekly watchlist, itu ada ini, ada Yield Good Games, di mana tanggal 3 Agustus ya, di sini itu Yield Good Games merilis ya adanya GAP. GAP ini semacam layanan baru dari YGG gitu kan. Sehingga harga langsung naik sekitar 200-an persen dari tanggal 3. Makanya secara tren YGG ini cukup bullish ya gitu kan. Dan per hari ini per hari ini juga ini mengalami penurunan lumayan dalam lah ya gitu kan untuk YGG. Jadi tak rasa ini akan mengalami penurunan lebih lagi melihat di sini ada area support-nya. Jadi kalau lagi bullish kayak gini ya teman-teman ya, itu kita cari support-nya. Di mana sih support-nya gitu. Nah, sebenarnya untuk support-nya itu ada di area harga 0,3676 sebenarnya di area biru ini. Cuma ini adalah area support yang kecil sih menurutku sih. Jadi masih gampang terbreakout gitu kan. Nah, untuk support terkuatnya itu ada di sekitar 0,2982 di area ini. Ya. Di area ini. Jadi ini adalah area supportnya. Kalau kita lihat secara time frame lebih besar lagi gitu kan, dengan time frame daily, saat ini sebenarnya YGG bisa dilihat ya, ini ada area support, cuma saya rasa masih kurang oke. Untuk area support terkuatnya ya di sini sih targetnya 0,2982 atau kita genepin di 0,3. Dengan untuk area stop loss-nya di area 0,2819 dengan potensi minus ke stop loss yang kalau nyentuh 5,84%. Tapi kalau kita entry terus kemudian kita sell di harga ini, kita punya potensi keuntungan 22% dengan risk reward-nya itu sekitar 4:1 ya. Gitu.
Kemudian untuk Space ID, di sini Space ID juga terkonfirmasi breakout sebenarnya di sini ya, ada garis resistance lainnya dan di sini udah retest support, ini ada moving average 100-nya dan saat ini sebenarnya sini sudah naik sih, sudah konfirmasi. Cuma aku melihat bahwa ini kemungkinan masih bisa turun sedikit ya buat entry teman-teman, di mana di area harga 0,2548 dengan potensi keuntungan di 0,28516. Ini adalah area potensi keuntungan berdasarkan resistennya gitu. Dan kemungkinan ini akan membutuhkan waktu lumayan untuk kenaikannya. Cuma kalau aku lihat ID ini kemungkinan akan mencoba menembus area resistennya ini yang moving average garis biru ini. Jadi aku ngelihat bahwa ya ini akan turun sih sedikit untuk retestnya, retest supportnya di area ini, kemudian naik gitu. Terus kemudian ada theta, di mana theta ini secara tren itu kurang kurang bagus sebenarnya ya. Cuma ada potensi support di sini. Berbeda dengan koin-koin yang top yang kemarin ya, minggu kemarin itu yang jelek terus kemudian udah mencapai target penurunan, berarti kan di area support ya. Tapi kan udah ketembus. Nah, sedangkan secara pasar kripto saat ini itu cenderung merah kan. Jadi tak rasa untuk Theta ini akan mengalami penurunan terlebih dahulu di 0,669, terus kemudian dia akan mengalami kenaikan paling enggak di 0,755 sehingga memiliki potensi sekitar 12,15% untuk keuntungannya. Jadi apakah cocok untuk beli sekarang sih Mas Fik? Karena sekarang harganya juga di bawah target gitu kan. Tapi terasa saat ini masih kurang bagus untuk Theta buat entry. Cuma ini ada area support yang bagus banget sih gitu. Di sini ada area resistennya yang cukup oke lah ya di sini buat di retest. Kemudian untuk hedge bar ini juga terkonfirmasi breakout ya sebenarnya. Di sini ketika aku buat analisa udah di bawah ini sebenarnya sih. Jadi hedge bar ini terkonfirmasi dia mengalami bullish di sini secara teknikal ya. Dia membentuk cup ya. Dan untuk targetnya sebenarnya ada di area ini 0,615. Namun teman-teman juga bisa menaikkan target ya karena per hari ini kan sedang breakout gitu kan. Nah, mungkin bisa sampai ke 0,685 di mana keuntungannya bisa mencapai 27%-an. Tapi tak rasa kita ambil taking profit dikit-dikit aja lah gitu kan. Ini kan saat ini sedang naik dan kemungkinan akan retest support juga. Jadi ya momentum lah buat teman-teman. Kemudian ada Unvi. Unvi ini juga memiliki potensi mengalami kenaikan juga. Kalau kita lihat di sini, Unvi ini akan mengalami penurunan sih sedikit ya. Di sini udah terlihat secara moving average bagus banget, walaupun memang moving average-nya belum menembus moving average 200-nya. Namun secara pergerakan harga udah bergerak di atas harga rata-rata. Jadi tak rasa ini buyer-nya atau pembelian itu juga cukup tinggi sih dibanding dengan seller-nya. Dengan potensi untuk keuntungan Unvi sekitar 15,32%. Gitu. Itulah 5 koin yang udah aku cantumkan sebelumnya di list. Terus kemudian ini kita bahas secara teknikalnya. Next kita bakal bahas 5 koin yang memiliki potensi bad perform ya di next minggu ini gitu. Di minggu ini. Nah, di Raydium, koin Raydium ini mengalami potensi penurunan yang cukup tinggi lah ya. Secara teknikal ini ada dead cross di moving average-nya. Kemudian di sini ada area support-nya udah retest dan gagal, makanya ini udah confirm bisa dikatakan Raydium ini mengalami potensi penurunan. Gitu. Untuk potensi penurunannya di area 0,8160 di sini potensi penurunan sekitar 11,38% untuk Raydium. Jadi kalau teman-teman punya Raydium mungkin boleh dipantau ya untuk asetnya gitu kan. Terus kemudian ada Cardano, ini Cardano juga memiliki potensi yang nggak kalah secara teknikal juga nggak bagus-bagus amat ya. Itu Cardano ini berpotensi untuk mengalami penurunan sekitar
minus 4,37% di harga 0,2783 sih, gitu. Kemudian ada FET ini juga mengalami penurunan secara tren juga ini lagi turun, trennya adalah bearish, belum ada konfirmasi dia akan rebound, sehingga dia berpotensi untuk mulai penurunan di 0,1757 di sini ya, dengan potensi penurunan sekitar 9,82%. Ini ada KDA, Kadena, di sini juga terindikasi ada pelemahan ya, dan untuk pelemahannya lumayan oke sih, jadi trennya ini belum ada tanda-tanda breakout juga. Kita masih wait and see untuk KDA, apakah dia trennya di bawah harga 0,52 atau enggak sih. Namun prediksiku ini untuk KDA trennya bearish ya, karena di sini ada area support dan udah gagal lah istilahnya di sini ya. Dites namun gagal, jadi tak rasa KDA turun. Kemudian untuk optimism ini juga sama, optimism ini memiliki potensi penurunan, di mana ini adalah area resistennya ya di sini, dan ini ketika udah mencapai biasanya akan mengalami penurunan gitu kan, dengan target penurunannya di area 1,51 untuk aman ya. Dalam tabel aman ini area moving average 200-nya ya. Kemungkinan ini akan bergerak naik seperti ini dan ketemu di harga sekitar segitu atau 1,6 untuk optimism. Jadi untuk optimism ini memiliki potensi penurunan sekitar minus 15,17%. Gitu. Jadi itulah koin-koin yang sekiranya memiliki potensi penurunan di minggu ini, tanggal 7 sampai 14 Agustus, dan bukan berarti analisaku yang ku cantumin tadi, baik bullish maupun bearish di minggu ini, itu pasti bakal naik atau turun ya teman-teman ya, karena balik lagi ke sentimen yang ada. Kalau misal ada sentimen buruk atau berita tiba-tiba tentang kok ada koin ini lagi nguncurin sentimen baru atau katalis baru gitu kan, harga bakal naik, ya itu udah beda lagi ya, karena memang untuk roadmap seperti itu kan tergantung dari tim developernya gitu. Jadi harapannya sih teman-teman menggabungkan technical dan fundamentalnya gitu ya. Jadi teman-teman sekali-kali cek sosmednya gitu. Ya itu aja dari aku, Vicky Forosi. Disclaimer buat Tokonut semua, analisa yang aku cantumkan baik list terus kemudian secara teknikal dan apapun itu yang ditunjukkan di sini, ini adalah bersifat informasional aja, bukan saran untuk entry, bukan saran untuk jual, bukan saran untuk transaksi aset kripto, karena sepenuhnya risiko ditanggung masing-masing user, baik keuntungan maupun kerugian. Harapannya sih untung semua gitu kan harapannya, tapi balik lagi ke kondisi masing-masing lah ya. Itu aja dari aku, sampai jumpa di next Sinyal Ngobras di tanggal 14 sampai 21 Agustus ya. Sampai jumpa.